Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi teknologi jaringan bulan dan mikrotik untuk kelas 11 TKJ Semka Setiabudi. Nah, untuk pelajaran kali ini kita melanjutkan di bab kedua. Bab kedua sudah di bagian terakhir ya. Itu masalah tentang antena eksternal atau antena pemancar dan keamanan jaringan wireless. Nah, untuk itu mungkin bisa dilihat di buku paket yang sudah kalian pinjam kemarin ya. Jadi di materi F di halaman 85 itu tentang antena memancar. Di sini kalau mungkin di video sudah saya tunjukkan ini di antena F ini ya. Jadi secara default access point ini dilengkapi dengan antena internal. Nah, antena internal ini fungsinya itu ya untuk menerima dan memancar, Jadi fungsinya dua sebenarnya. Jadi bisa difungsikan sebagai penerima sinyal, penerima transmisi atau pemancar transmisi. Tergantung nanti kalian itu access point-nya atau si wifi routernya itu kalian fungsikan itu untuk apa, entah itu sebagai penerima atau sebagai pemancar seperti itu. Nah, itulah kenapa fungsinya alat antena pemancar tambahan ini fungsinya itu untuk apa gitu kan. Nah, perangkat tambahan berupa antena berguna untuk memperkuat daya tangkap sinyal radio dan yang dipancarkan oleh perangkat radio yang lainnya, serta mengirim kembali gelombang radio ke perangkat lainnya. Antena merupakan susunan perangkat konduktor yang dapat terbentuk dari kabel tembaga, dipol, aluminium, parabol dan lainnya. Jadi istilahnya terbentuknya ini adalah metal. Antena ini dibentuk oleh metal. Jadi kalau mungkin kalian istilahnya ada mungkin aluminium atau mungkin tembaga, itu bisa digunakan sebagai alat antena pemancar luar gitu. Cuma mungkin untuk bisa nyambung ke nyambung ke antena internalnya si access point, mungkin ada konektor khusus, konektor antena gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya. Yang perlu kita lihat ini adalah untuk sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam antena gitu ya. Pertama itu adalah pola radiasi. Pola radiasi ini maksudnya itu adalah namanya gelombang elektromagnetis ini tidak seperti layaknya gelombang mekanik. Meskipun istilahnya sifatnya sama, memiliki panjang gelombang, memiliki lebar gelombang, dan memiliki frekuensi. Nah, tapi pola penghantarannya ini rada beda dengan gelombang mekanik. Jadi gelombang elektromagnetis seperti ini. Jadi istilahnya kalau kalian lihat di sini, istilahnya pola radiasi ini bagaimana mendistribusikan gelombang elektromagnetisnya itu menuju ke tujuan yang ingin kita capai. Karena di sini ada pola radiasi merupakan model transmisi sinyal elektromagnetis ketika disebutkan membentuk pola plot 3 dimensi, baik proses pengiriman maupun penerimaan sinyal. Ini kalian bisa dilihat di sini gambarnya ya. Jadi polanya seperti itu. Ini penggambaran saja. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi pola ini akibat irisan dua belah pola radiasi, yaitu pola elevasi dan pola azimut yang dikenal dengan pola radiasi antena dipol. Dipol atau dual di itu istilah latinnya untuk dua. Jadi ada dua, pol itu polarity. Jadi ada dua polarity. Jadi ada positif dan ada negatif gitu kan. Nah, frekuensi positif nanti biasanya istilahnya itu adalah propagasinya atau istilahnya perambatannya itu adalah dari polarity negatif menuju ke positif seperti itu. Nah, terdapat dua jenis penyebaran antena, yaitu penyebaran ke segala arah dan sudut pandang tertentu. Jadi istilahnya di sini ada dua jenis penghantaran ya. Pertama itu adalah untuk yang ke segala arah dan ada yang polar tertentu. Jadi istilahnya ada yang direksional dan ada omnidireksional. Nah, mungkin di sini mungkin bisa dilihat di halaman sebelahnya ini bisa dilihat. Cuma istilahnya di sini diterangkan secara istilahnya singkat bahwa yang namanya yang direksional itu adalah yang menuju ke satu titik saja. Sedangkan yang omnidireksional atau yang ke segala arah itu adalah yang tidak memiliki arah tertentu, jadi ke semua arah gitu. Nah, dikenal dengan nama antena isotopis yang memiliki wujud menyerupai bola 360. Jangkauan antena akan jauh lebih luas, tetapi semakin lemah jika digunakan untuk koneksi jarak jauh.
Sementara antena yang hanya mengarahkan pancaran lain. Jadi istilahnya kalau pancaran jadi ada istilahnya pancaran omnidireksional yang istilahnya menyebar ke segala arah itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu adalah dia itu bisa menjangkau ke semua arah yang ada di sekitar antena tersebut. Jadi istilahnya entah itu ketika dia menerima berarti dia bisa menerima dari segala arah. Tapi ketika dia ketika dia istilahnya menyebarkan, maka dia bisa menyebarkan ke segala arah. Tapi jeleknya itu adalah dia tidak bisa memberikan koneksi secara jarak jauh. Karena apa? Karena semakin banyak istilahnya hub transmisi gelombang yang ada dari antena tersebut, itu istilahnya kekuatan gelombangnya itu makin lama kan makin hilang. Jadi mungkin kalau seandainya kalian lihat di analogkan kayak gini, jadi kalian anggap saja kayak bak baskom gitu kan, ada air. Kalian celupkan istilahnya kerikil kecil, kan ada gelombangnya. Gelombangnya menyebar makin lama akan menghilang gitu. Taruhlah istilahnya nggak sebak kecil lah, istilahnya kalian lihat di kolam gitu kan. Kolam kalian temukan sebuah kerikil gitu kan, kerikil kecil gitu kan. Ketika gelombangnya itu akan menyebar tapi makin lama akan menghilang. Mengecil gitu gelombangnya karena memang propagasinya itu ke segala arah. Sedangkan yang jangkauan antenanya hanya pancaran sinyal pada sudut tertentu, itu memiliki daya pancar yang lebih kuat dengan untuk istilahnya yang longitudinal atau yang arahnya panjang, arahnya jauh gitu. Tapi dia tidak bisa mengarah ke segala arah, hanya beberapa istilahnya hanya ke satu arah saja gitu. Mungkin kita ke depan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini adalah sifat-sifat polarisasinya. Di sini juga ada gain. Gain ini adalah kemampuan antena untuk mengirimkan sinyal radio dan tidak dapat diukur dalam fisik meter. Gain cenderung menggambarkan komparasi membandingkan sehingga diukur satuan desibel. Gain ini lebih tepatnya itu adalah untuk kemampuan tangkap dan kemampuan transmisi. Dia ini jadi istilahnya dia itu dalam taraf dalam taraf istilahnya si gelombang ini bisa memancarkan lebih bagus apa tidak, seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada polarisasi. Polarisasi ini adalah definisinya itu adalah untuk penambatan sinyal dilakukan cara mendiskusikan sinyal dengan memahami karakteristik polarisasi. Polarisasi itu istilahnya apa ya? Kayak arah gelombang gitu. Memahami karakteristik polarisasi ditentukan dengan antena dan dapat memaksimalkan dan mengefisiensikan sistem komunikasi yang terjadi. Half power bandwidth HPBW atau cukup disingkat dengan beamwidth merupakan spesifikasi teleskop radio yang mendeskripsikan besar sudut minimal yang terbentuk dari dua titik gelombang yang dapat ditangkap dan dipilah oleh teleskop tersebut. Metode ini dapat Anda coba dari jenis beberapa antena. Jadi polarisasi ini lebih tepatnya itu adalah istilahnya derajat gelombang gitu. Jadi istilahnya polarisasinya itu dia itu berada di polarisasi dia itu polarisasi yang bagaimana, apakah dia polarisasi plus atau polarisasi minus. Jadi istilahnya ketika si antena itu bisa menyesuaikan jenis polarisasi yang digunakan oleh transmisi, maka dia bisa menangkap dengan baik. Nah, di sini ada jenis-jenis antena. Di sini ada direksional, ada semi direksional, dan ada omnidireksional. Seperti tadi yang dibilang bahwa direksional ini adalah jenis antena yang hanya mengarah pada satu titik tertentu saja. Sedangkan semi direksional ini merupakan istilahnya titik tengah antara omnidireksional dengan direksional. Jadi semi direksionalnya adalah mengarah pada titik tertentu pada derajat yang cukup besar. Kalau lihat di sini besar sudut horizontalnya bisa sampai 180 derajat. Jadi istilahnya sampai bagian depan saja. Jadi istilahnya kalau kalian itu berada di samping kanan atau samping kiri dari perangkat, kalian masih bisa mendapatkan sinyal atau bisa mengirim sinyal ke antena tersebut. Sedangkan kalau direksional ini memiliki derajat yang sangat kecil atau arah pancar yang sangat kecil. Enaknya direksional itu adalah tadi, dia itu bisa memancarkan pada jarak yang jauh. Tapi gak enaknya itu adalah kalian harus presisi dalam hal mengarahkan antena tersebut ke sumber atau sumber kalau istilahnya kalian menerima, atau mengarahkan secara tepat ke penerima kalau seandainya kalian sumber gitu. Sedangkan omnidireksional ini enaknya, sedangkan yang nomor 3 omnidireksional itu adalah yang bisa mengarahkan segala arah 360 derajat, tidak bisa istilahnya
mengarah ke semua arah. Nggak enaknya ya tadi, dia bisa mengarah ke segala arah, cuma dia jangkauannya sangat rendah karena gainnya, istilahnya gain dan pola dari gelombangnya ini sangat istilahnya karena dipancarkan segala arah, tidak terkonsentrasi ke satu arah saja, sehingga dia gainnya bisa turun dengan cepat seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah gambar bentuk-bentuknya ya. Di sini ada antena grid. Antena grid bentuknya kayak parabola seperti ini. Antena omni dan antena omni itu seperti ini. Antena omni ya bentuknya ya kayak tongkat gitu ya. Tongkat, setelah itu di bawahnya ada antena kabel pigtailnya untuk nyambung ke antena internal gitu kan. Setelah itu antena Yagi. Antena Yagi ini kayak antena TV. Ya memang antena TV itu antena Yagi. Jadi dia ini sifatnya semi direksional. Jadi dia bisa menangkap sekitaran 60 derajatan dari arah sinyal seperti itu. Jadi istilahnya kalau kalian mungkin punya TV di rumah, TV-nya itu bercok gitu kan, istilahnya ada semutnya gitu kan. Kalian bisa memutar arah dari antena Yagi tersebut. Meskipun istilahnya tidak terlalu presisi gitu kan, si antena ini tetap bisa menerima frekuensi dari pemancar. Nah, setelah itu antena sektoral. Antena sektoral itu bentuknya ya kayak kotak seperti ini. Dia ini sering kalian sering temui di tower BTS, tower yang menjulang tinggi buat tower HP itu. Itu adalah tower sektoral. Dia sifatnya itu adalah semi direksional, tapi dia hanya memancarkan untuk sekitaran 120 derajat saja. Seperti itu. Tapi dia ini memiliki bagusnya antena sektoral ini istilahnya biasanya itu memiliki daya gain yang cukup tinggi meskipun dia semi direksional. Jadi dia bisa memancarkan istilahnya jangkauan yang cukup panjang bisa sampai 1 kilometeran gitu kan. Cuma dengan istilahnya kekuatan sinyal atau kekuatan transmisi yang istilahnya cukup bagus. Seperti itu. Cuma nggak enaknya itu adalah antena sektoral model seperti ini dia membutuhkan daya yang sangat besar. Itulah kenapa tower BTS itu biasanya memiliki sambungan listrik khusus yang dikhususkan hanya untuk antena ini, perangkat dan terutama untuk antena ini aja seperti itu. Selanjutnya di sini ada wajan bolik. Wajan bolik kayak aslinya itu ya kayak parabola murah. Jadi istilahnya kalau mungkin kalian lihat bentuknya kan kayak pernah lihat antena parabola itu kan aslinya kan fungsinya itu dia itu memancarkan sinyal transmisi dari suatu arah ke penerima yang ini. Jadi istilahnya kalau kalian lihat di sini kan wajannya. Nah, wajannya ini kan aslinya kan fungsinya itu adalah taruhlah di sini ada transmisi dari atas ditanggap, nanti si antena ini fungsinya itu adalah untuk memfokuskan arah transmisi tersebut ke pemancar ini. Jadi wajan bolik atau istilahnya parabola antena parabolik fungsinya itu. Jadi dia ini fungsinya parabola ini adalah untuk memantulkan gelombang yang dari atas atau dari arah tertentu menuju terkonsentrasi ke satu titik ini gitu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada antena H-quad. Antena H-quad ini mungkin ada rada baru ya. Jadi sini adalah konduktor utama. H-quad ini pola antenanya terdiri atas batang antenanya disusun menyerupai persegi 4 sisi 4 diagonal. Ini rada baru nih. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari antena eksternal eksternal yang istilahnya sering digunakan dalam kegiatan jaringan WAN. Dan untuk masing-masing ininya antenanya itu aslinya memiliki fungsinya sendiri. Contoh kalau mungkin kalian istilahnya untuk menerima jaringan saja gitu kan. Menerima jaringan istilahnya kalian punya komputer istilahnya itu nggak ada wifi-nya, kalian biasanya itu beli wifi colokan USB gitu kan, beli colokan kabel USB itu biasanya itu ada antenanya. Mungkin tak tunjukkan ininya ya, ininya mungkin kayak gini, TP-Link wireless USB. Nah, bentuknya kayak gini biasanya.
Kalau mungkin ada yang model yang istilahnya kecil kayak gini ya ada. Cuma kalau menurut saya yang paling bagus itu model yang kayak gini. Jadi model yang istilahnya ada antenanya. Jadi antenanya ini fungsinya itu ya untuk bisa menerima jangkauan internet lebih bagus gitu kan. Kalau seandainya ini kalau ada model kayak gini, istilahnya bisa juga menerima, cuma karena dia antenanya cukup kecil, jadi dia tidak bisa menerima dari jarak yang cukup jauh. Sedangkan yang model kayak gini, dia ini bisa menerima dari jarak jauh karena ada antena gainnya ini, antena yang bisa menerima jarak, menerima istilahnya jangkauan yang lebih bagus gitu. Ini adalah tapi ini adalah antena omni. Dia bisa bisa mengambil dari segala arah seperti itu. Sedangkan kalau seandainya di sini ada antena grid dan antena Yagi, itu biasanya digunakan itu adalah untuk antena yang sifatnya direksional saja. Contoh antena grid biasanya digunakan untuk sistem jaringan point to point. Point to point itu maksudnya yang kemarin saya terangkan masalah WiFi extender gitu kan. Tapi WiFi extender yang sifatnya lebih jauh lagi. Jadi kalau WiFi extender istilahnya kan cuma dari ruangan ke ruangan gitu kan. Jadi istilahnya WiFi dari sini ditangkap dari sini gitu. Nah, kalau antena grid itu biasa digunakan untuk koneksi point to point. Point to point itu yang istilahnya koneksinya yang cukup jauh. Jadi kalau istilahnya kemarin kita wireless extender kan dia pakai dua antena omni dan jaraknya dekat. Sedangkan antena grid ini diposisikan untuk kondisi yang jarak jauh. Contoh antena BTS 1 dengan antena BTS 2 atau antena radio komunitas 1 dengan komunitas radio 2 dan itu jaraknya sampai kilometeran. Kita taruhlah sampai 1 km, 2 km gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan antena grid ini karena apa? Enaknya dia adalah istilahnya dia adalah direksional. Dia memancarkan hanya ke arah itu saja dan jangkauannya cukup tinggi, gainnya juga cukup bagus meskipun di jarak yang cukup jauh seperti itu. Tapi nggak enaknya itu adalah kalian masang pertamanya itu harus benar-benar presisi. Kalian harus mengarahkan bahwa udah benar derajatnya gitu kan. Kadang-kadang itu biasanya itu dulu ketika saya masih Salatiga itu sering pakai kayak binokular keker kayak gitu ya. Jadi sudah ngepas gitu kan arahnya gitu. Seperti itu. Dan antena Yagi juga hampir sama. Mungkin ya kayak tadi kalian saya contohkan tadi kayak taruhlah TV-nya itu ada kesemutan. Jadi istilahnya bisa kalian putar-putar biar sinyalnya ada. Nah, kalau antena sektoral ini biasanya itu digunakan untuk pemancar saja keseringannya karena dia sangat bagus masalah gain untuk memancarkan untuk jarak yang cukup jarak di medium istilahnya masih ratusan meter gak sampai kilometeran gitu. Ya kalau untuk yang besar-besar ini sampai kilometeran ya, tapi untuk yang CPE yang rada kecil memang sampai ratusan saja, cuma dia sifatnya semi direksional. Jadi kalau seandainya kalian yang biasa dilakukan oleh tower BTS itu adalah agar bisa menjangkau seluruh derajat dari tower, istilahnya seluruh arah dari tower itu biasanya mereka memasang sampai minimal 3. Jadi kan biasanya kan antena sektoral tadi kan saya bilang derajatnya kan 120. Sedangkan untuk bisa memancarkan semuanya itu harus 360 derajat. Maka 120 biar bisa jadi 360 itu kali 3. Jadi ada 3 antena yang masing-masingnya istilahnya mengarah ke arah tertentu gitu kan, taruhlah ke arah utara, setelah itu ke arah yang berbalikannya gitu kan. Jadi bisa menjangkau seluruh derajat yang ada di sekitar tower BTS itu tanpa harus kehilangan gain. Cuma gak enaknya itu adalah tadi karena dia butuh gain yang sangat tinggi sehingga dia membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi. Itulah kenapa tower-tower BTS itu biasanya punya jaringan listrik sendiri dari PLN supaya dia itu bisa mensuplai power yang cukup tinggi dari antena CPE, antena sektoral seperti ini. Nah, gitu. Nah, seperti itu mungkin untuk yang untuk bagian pertama masalah antena eksternal, antena penguat dari wireless. Nah, setelah itu kita akan bahas untuk keamanan jaringan wireless. Di sini lagi, ini aslinya nggak banyak sih, karena untuk pengamanan jaringan ini biasanya itu hanya ada 2 jenis. Pertama itu adalah sistem autentifikasi dan ada sistem autentifikasi dan sistem integrity. Jadi maksudnya sistem autentifikasi itu ya kayak kalian masukin password ke dalam WiFi. Nah, contoh di sini aslinya tujuan unsur di sini mungkin bisa kalian lihat teorinya. Jadi di sini ada unsur-unsur dari
apa namanya keamanan jaringan itu ada 3, confidentiality atau kerahasiaan, authentication dan integrity. Nah, jadi untuk menjaga kerahasiaan istilahnya sistem jaringan dan data di dalam jaringan tersebut, autentifikasi itu adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi apakah pengguna ini istilahnya benar atau tidak memang pengguna di situ. Dan yang terakhir itu adalah integrity, itu adalah untuk menjaga integritas atau bahwa data yang ditransmisikan itu adalah data yang kondisi aman, bukan data yang istilahnya terboncengi oleh kayak hacker kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada autentifikasi. Nah, autentifikasi tadi bukan integrity ya, tapi shared key. Di sini ada open system dan shared key. Open system itu adalah metode koneksi tanpa melalui mekanisme autentikasi. Jadi istilahnya ya kayak WiFi yang nggak ada passwordnya. Cuma kan nggak aman ya. Jadi makanya di sini ada yang model shared key. Shared key di sini adalah mekanisme meminta autentifikasi melalui autentifikasi tertentu. Biasanya itu adalah kayak password biasanya kayak itu. Tapi di sini ada 2 jenis aslinya. Nah, kalau di sini mungkin diterangkan masalah WPE, WPA dan WPA2. Nah, WEP atau Wireless Equivalent Privacy ini aslinya itu kayak password. Gak enaknya itu adalah kita tidak bisa bikin password secara bebas karena dia panjang enkripsinya itu cuma 64 sampai 128 bit saja. Jadi dia itu hanya bisa istilahnya ya. Dia itu hanya bisa dikasih password alfabet angka dan alfabetik saja, itu pun tidak banyak karena dia itu heksadesimal. Di sini kombinasi 0 sampai 9 dan heksadesimal A sampai F. Jadi kalau bikin password taruhlah ada R-nya atau Z-nya itu nggak bisa. Nggak enaknya seperti itu. Cuma istilahnya WEP ini istilahnya cukup bagus karena dia memiliki algoritma untuk istilahnya disamakan dengan yang kabel. Jadi istilahnya tidak harus banyak menggunakan di sistemnya tidak ribet karena istilahnya menggunakan password yang istilahnya sederhana seperti ini gitu. Jadi istilahnya tidak membebani sistem dari komputer ini. WEP ini biasanya digunakan pada jaringan-jaringan yang menggunakan access point yang jadul. Access point yang jadul biasanya masih menggunakan WEP untuk itu. Nah, tapi nggak enaknya itu adalah di sistem kelemahan integritas karena dia masih menggunakan redundancy check CRC32. Jadi istilahnya menggunakan sistem yang cukup jadul. Nah, terus di sini ada yang terus yang sering kita gunakan saat ini itu adalah WPA dan WPA2. WPA itu adalah kesingkatan dari Wireless Protected Access. Jadi Wireless Protected Access maksudnya itu adalah wireless protect. Jadi akses dari wireless yang terproteksi. Nah, di sini ada tulisannya, mungkin mohon maaf ya, namanya singkatannya PSK. PSK itu istilahnya singkatan dari bahasa Inggris pre-shared key. Pre-shared key itu maksudnya itu adalah key atau password yang sudah di-share sebelumnya atau istilahnya sudah diberitahukan ke user sebelumnya. Jadi taruhlah kayak gini. Jadi kayak ada WiFi ada passwordnya. Untuk para user ini harusnya sudah tahu bahwa yang namanya ada user password si WiFi ini ada passwordnya, tidak sembarangan orang bisa masuk seperti itu. Setelah itu di sini ada 2 jenis, setelah itu ada juga enterprise. Enterprise ini menggunakan sistem radius. Maksudnya radius itu seperti apa? Modelnya itu adalah perangkat yang diautentifikasi itu bukan passwordnya, tapi perangkatnya. Jadi gini, perangkat ini kan tiap perangkat ini pasti ada identitasnya. Identitasnya itu namanya adalah IP address dan MAC address. IP address dan MAC address ini istilahnya kalau seandainya kalian sudah setting di awal bahwa perangkatnya ini sudah punya IP address dan pasti punya MAC address sendiri ya. Jadi di tiap perangkat itu ada identitas sendiri. Dan ketika kalian sudah autentifikasi di bagian WiFi-nya kalian bahwa perangkat ini sudah dijadikan sebagai perangkat yang terotentifikasi untuk bisa masuk ke dalam jaringan. Jadi enaknya kalau model WPA Enterprise itu adalah tanpa harus memasukkan password, kalian bisa masuk ke WiFi. Tapi dengan catatan kalian harus menggunakan perangkat yang
list gitu. Jadi taruhlah HP saya di list bisa masuk WiFi, tapi ada HP teman saya yang dari luar mau masuk, memang mau masuk, nggak akan ditanya istilahnya memang nggak ada passwordnya, tapi mau dia masuk ke jaringan WiFi, mau pakai WiFi nggak bisa, karena apa? Perangkatnya tidak dikenali sebagai pengguna yang sah, seperti itu. Jadi kalau masalah kemudahan enaknya pakai yang mana, Pak? Kalau seandainya istilahnya kalian menggunakan ini untuk penggunaan biasa, paling enak itu ya pakai password saja, karena mungkin bisa sharing sama temennya yang istilahnya pengen pakai WiFi juga. Tapi untuk pada dasarnya, kenapa kok di sini disebut enterprise? Itu biasanya dipakai untuk perusahaan. Jadi taruhlah mungkin istilahnya perusahaan ini punya data yang cukup penting, istilahnya taruhlah kayak rekening bank atau koperasi atau mungkin data-data rahasia kenegaraan gitu kan. Itu yang bisa mengakses jaringan tersebut kan harus dibatasi. Jadi mau tidak mau kalau taruhlah pakai WiFi, pengen menggunakan WiFi harus pakai alat-alat tertentu atau istilahnya device-device tertentu saja yang bisa menggunakan tersebut. Maka kita harus bisa menggunakan WPA Enterprise. Nah, gitu. Jadi yang dibutuhkan itu bukan password, tapi adalah perangkatnya. Jadi perangkatnya ini adalah passwordnya. Jadi istilahnya kalau kalian tidak menggunakan perangkat ini, kalian tidak bisa masuk ke dalam jaringan kayak gitu. Jadi kuncinya itu bukanlah kunci berupa alfabetik numerik gitu kan, tapi menggunakan perangkatnya sendiri. Nah, di sini ada versi selanjutnya, di sini ada WPA2. WPA2 itu aslinya ya versi keduanya lah. Versi keduanya dari ini, versi keduanya dari WPA. Jadi dan sifatnya juga sama. Ada yang model PSK pre-shared key, jadi istilahnya menggunakan password yang sudah dibagikan sebelumnya. Ada model enterprise yang istilahnya dibutuhkan itu bukan password tapi adalah perangkat. Jadi yang direkam itu adalah perangkatnya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi dan aslinya sih model ada aslinya model kedua selain model ketiga dan keempat selain WP dan WPA, ya setelah itu ada namanya WPS. WPS ini fungsinya itu seperti ini. WPS pengertian. Nah, WPS atau singkatannya itu adalah Wireless Protected Setup. Itu modelnya ini pengamanannya itu tidak lagi password atau tidak lagi password tapi menggunakan tombol. Jadi di tiap kalau seandainya istilahnya di nah ini jaring kaliber berfungsi sebagai untuk mendengar koneksi antara router. Jadi istilahnya mungkin bisa dibaca di sini. Jadi jadi istilahnya taruhlah kalau mungkin untuk WPS untuk HP nggak bisa karena mungkin bisa nggak ya WPS di Android? Saya belum paham. Biasanya untuk WPS ini adalah untuk perangkat-perangkat tertentu. Jadi istilahnya taruhlah untuk antara antara MikroTik dengan sama-sama MikroTik, TP-Link dengan sama-sama TP-Link. Biasanya seperti itu. Karena apa? Mereka itu menggunakan sistem mereka sendiri untuk bisa mengotentifikasi bahwa jaringan ini adalah sama-sama TP-Link atau sama-sama MikroTik seperti itu. Nah, WPS atau biasanya kalau di MikroTik namanya WDS itu menunjukkan bahwa pengen membuat kemudahan untuk menyambungkan antara dua perangkat yang istilahnya pengen nyambung tanpa harus istilahnya harus ngecek MAC address-nya dulu, nyeting MAC address-nya dulu atau nyeting IP dulu. Tinggal mencet tombol atau disetting di dalam settingan MikroTik masing-masing perangkat gitu kan, dia itu bisa langsung masuk tanpa harus melakukan autentifikasi yang kayak tadi, masuk ke password dulu atau menyesuaikan MAC address dulu gitu kan. Nah, WPS ini cukup istilahnya yang nggak enaknya ya kayak gitu. Jadi harus satu ekosistem misalnya. Maksudnya satu ekosistem itu adalah satu merek ya. Taruhlah kayak MikroTik ya sama MikroTik gitu kan. Kisco ya sama Kisco. TP-Link sama TP-Link karena biasanya itu ya nggak selamanya harus TP-Link sama TP-Link sih. Ketika TP-Link sama D-Link gitu kan. Mereka itu juga istilahnya punya tombol WPS sendiri yang sama-sama bisa digunakan. Itu mereka juga bisa menggunakan bareng meskipun istilahnya beda merek. Yang penting masih dalam satu ekosistem. Satu ekosistem misalnya satu sistem bahwa saling pengertiannya bahwa pakai tombol WPS, di sini juga pakai tombol WPS seperti itu.
Nah, kayak gitu itu maksudnya WPS. Dan satu lagi, iya WPS sama WDS. Berarti ini adalah yang ketiga berarti ya. Jadi di sini apa? Yang pertama itu adalah WEP tadi ya. WEP itu wire equivalent, itu adalah yang sistem yang cukup jadul. Satu yang sering digunakan saat ini itu adalah WPA. Dan yang ketiga itu adalah yang ketiga itu adalah ini WPS. Ada lagi keempat, itu adalah model hotspot. Hotspot mikrotik biasanya. Hotspot ini mikrotik. Nah, untuk hotspot ini adalah sistem keamanan yang sifat autentifikasinya itu adalah hampir mirip secara WPA, tapi dia itu menggunakan setting user dan login seperti itu. Jadi contoh ketika kalian ketika kalian masuk ke dalam jaringan, biasanya itu mikrotik atau Cisco, biasanya Cisco kayaknya juga ada kayak hotspot kayak gitu. Jadi ketika kalian masuk ke jaringan, kalian akan diminta untuk melakukan login, ID login dan password. Hampir sama seperti WPA, tapi WPA ini sifatnya passwordnya itu cuma satu. Setiap orang itu memiliki satu password. Sekali lagi ya, kalau WPA atau WEP itu setiap orang memiliki satu password dan passwordnya sama. Jadi istilahnya taruhlah orang lain tahu password tersebut, dia bisa pakai koneksi tersebut. Karena apa? Kuncinya itu adalah di password tersebut. Kalau WPA yang istilahnya pre-shared key atau pakai password tadi. Tapi kalau pakai sistem hotspot seperti ini, itu yang dibutuhkan itu adalah masing-masing login, ID, dan password dari masing-masing user. Jadi masing-masing user itu punya ID dan password sendiri. Dan kalau seandainya ada orang lain itu tidak terdaftar di dalam sistem, maka tidak bisa connect seperti itu. Nah, ini kalau bisa dibilang ini yang sering digunakan dalam bisnis rumahan atau mungkin kafe atau mungkin istilahnya kayak di perusahaan dengan gedung yang cukup kecil, itu biasanya menggunakan kayak gini. Karena apa? Cukup bisa diandalkan untuk mengidentifikasi siapa dan dari perangkat mana dia masuk seperti itu. Karena apa? Dia dengan model seperti ini istilahnya tidak semua orang bisa ngerti passwordnya kita, dan kita punya password kita sendiri beda dengan user yang lain seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tipe pengamanan dari WiFi yang istilahnya cukup sering digunakan terutama untuk di mikrotik seperti itu. Nah, ini ada nanti untuk settingannya nanti mungkin bisa dicari sendiri karena istilahnya materinya ini juga udah lumayan habis. Mungkin nanti kita akan saya akan kasih di materi pengayaan seperti itu. Dan lagi pula juga kayaknya kemarin sudah saya kasih tahu masalah ini ya, pre-shared key WPA yang ada di mikrotik. Nah, itu kan sudah. Jadi istilahnya gimana caranya itu memasang password di dalam mikrotik kayak gimana gitu kan. Tapi ini ada satu cara lagi, itu adalah menggunakan hotspot, dan hotspot ini yang paling sering digunakan untuk pengamanan WiFi yang sifatnya untuk pribadi atau mungkin untuk pelanggan saja gitu kan, untuk bisa masuk ke dalam jaringan dan bisa menggunakan resource atau konektivitas dari jaringan tersebut. Nah, untuk video kali ini saya kira cukup, dan istilahnya berarti untuk bab 2 ya, berarti bab 2 ya, benar ya? Ya, bab 2 berarti sudah selesai. Berarti nanti kita selanjut untuk bab 3, yaitu pengenalan sistem broadband dan fiber optic. Nah, ini materi yang cukup penting karena istilahnya banyak sekali kebutuhannya di perusahaan ISP gitu kan. Nanti kita akan coba pelajari bersama gitu ya. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti bisa jawab lewat WA, dan insya Allah nanti akan saya kasihkan tugas, silakan dikerjakan sebelum tenggat waktu yang saya berikan seperti itu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.